Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cinta, saya hari ini bersama dua teman saya. Nama saya Alvin. Saya Faiz. Ya, kami dari bisnis perjalanan wisata Sekolah Vokasi. Nah, hari ini tujuan kami datang ke sini, kami mau mewawancarai terkait mungkin seputar fasilitas yang ada di teras kaca, kemudian juga tentang manajemennya kayak gitu-gitu sih. Mungkin langsung aja ya. Sorry. Mungkin banyak boleh perkenalan juga. Oke, nama saya Rika. Saya di sini sebagai manajer di Teras Kaca. Oke, jadi mungkin kita langsung aja masuk ke pertanyaannya. Mungkin yang pertanyaan pertama itu terkait atraksi yang ada di sini. Nah, apa saja sih Kak daya tarik utama yang ditawarkan oleh Teras Kaca? Kalau daya tarik kita itu Teras Kaca. Jadi ikon kita Teras Kaca yang pasti itu semuanya pasti kaca. Jadi langsung view-nya laut dan itu langsung kita di bawah kaca itu langsung ke atas. Jadi tidak hanya view-nya aja, tapi dimana kita ke Teras Kaca pasti adrenalin kita juga bergejolak. Sensasinya pasti ada. Jadi kita nggak hanya cuma untuk Instagramable-nya aja. Kemudian, apakah Teras Kaca memiliki kegiatan atau event khusus yang menarik bagi wisatawan? Sampai detik ini kita tidak pernah membuat event yang terlalu besar, tapi kita hanya event-event kecil. Seperti kalau kita kemarin juga kita ada lomba untuk fotografi, videografi, terus untuk anak-anak itu melukis gitu. Tapi untuk event besar yang itu kita jarang. Hanya waktu itu pernah untuk DJ, itu pernah di sini. Tapi untuk event-event tertentu kami tidak ada. Untuk lomba videografi itu umum atau gimana? Waktu itu umum, tapi lebih karena kita lebih banyak kemarin dari Wonosari ya, yang banyak dari untuk Gunung Kidul lah lebih banyak ya. Oke, selanjutnya bagaimana Teras Kaca menjaga keaslian dan keunikan daya tarik yang dimiliki? Keaslian dari dulu emang gini aja. Oke. Jadi istilah kata hanya kami penambahan di spot-spot kami. Kami pertama itu Teras Kaca. Teras Kaca itu ikon kami. Setelah itu, setelah beberapa berjalan setahun itu kami beberapa ada spot. Sampai saat ini kami ada spot 9, sekitar 8 atau 9 spot. Termasuk yang viral itu Jogja Swing. Dimana Jogja Swing itu kalau di Bali, mungkin Bali Swing ya, itu view-nya sawah atau apa, kalau di sini laut. Jadi jenengan kalau yang memang stres atau mau teriak-teriak silahkan ke sini. Jadi ayun silahkan teriak. Sama Mbak, dulu kayaknya ini kan dulu pas viral banget ya di TikTok, terus sama yang makan dinner gitu. Oh iya. Itu masih buka nggak? Mohon maaf kalau yang kita yang di atas dulu yang viral di 2021 itu kita ngopi in the sky. Jadi ngopi in the sky itu dimana kita tuh minum kopi dengan snack itu diangkat pakai kren di atas permukaan itu sekitar 20-30 meter. Itu kita hanya waktu itu soft opening 1 minggu karena banyak sesuatu hal yang tidak bisa saya jelaskan di sini. Akhirnya kita berhentikan gitu. Jadi udah dari lama ya? Kalau apanya? Yang Ngopi in the sky? Iya itu. Ngopi in the sky itu hanya sekitar 1 minggu lah. Kita beroperasi itu pun baru soft opening, jadi belum launching lah. Tapi itu pernah viral. Oh benar, itu sangat viral. Sampai di-mention sama Pak siapa? Pak Rekraf itu si Sandiaga Uno. Oh, Pak Menteri. Iya dong, Mas Menteri. Tapi kurang dukungan kami dari
dari DIY sendiri kurang Pemerintah. dukungan, ya betul, itu kurang dukungan. Jadinya tapi setelah kami turun di bulan Januari, di bulan Maret atau April itu di Jakarta naik. Tapi kami bangga, kami pertama kali loh di Indonesia, saya ngomong di Indonesia, itu hanya di Gunung Kidul di Teras Kaca yang pertama kali meluncurkan ngopi in the sky, ngopi di atas ketinggian, walaupun kami waktu itu dihujat, banyak dihujat. Jadi kami berhenti di bulan Januari, bulan Maret atau April di Jakarta muncul, walaupun nggak bertahan sekarang. Baik, kemudian fasilitas apa saja yang disediakan bagi pengunjung di Teras Kaca ini? Kalau fasilitas, kalau fasilitas musola ada, kamar mandi ada, parkir ada. Tapi kalau untuk mereka yang masuk dengan beli tiket di kami, dengan beli paket spot di kami, itu sudah free minum dan free untuk berenang. Ada kolam renang. Ada, nanti bisa dicek mas, nanti bisa di-shoot ya. Siap. Bisa juga, udah biasa kami ini biasa di sini untuk pre-wedding. Mungkin mbak mas yang mau pre-wedding. Waduh, masih lama. Kepikiran ya. Oke, lalu ada nggak sih Kak fasilitas khusus untuk kayak anak-anak, lansia atau mungkin? Kalau anak-anak ya kita hanya bisa di kolam renang ya. Gitu. Kalau untuk lansia itu yang pasti jalan aja sudah merupakan, kalau mereka pakai kursi roda itu sudah bisa lah untuk nggak sampai ke spot kami. Kan setiap spotnya itu ada yang cukup beresiko protokol keamanannya itu. Kalau ini untuk kita perawatan aja minimal 3 bulan, karena dimana kita kan di pinggir laut ya, kita di atas laut, kita di tebingnya laut, jadi porosnya pun akan lebih besar kan daripada yang di darat, misalkan yang di darat. Jadi setiap minimal 3 bulan kita pengecekan mas, untuk masalah besi, untuk masalah apapun. Dan untuk Jogja Swing kami pakai 4 tali. Gitu. Jadi 4 tali. Ya amit-amit ya, saya nggak minta sampai detik ini dari 2018 sampai 2024 tidak pernah terjadi apapun. Jikalau satu lepas masih ada 3 yang nyangkut. Itu yang Jogja Swing ada batas gitu, kayak berapa kilo Di atas 100 ya. tidak bisa. Kasian yang ngayun mas. Itu kayaknya berarti ini Manual. Kita di sini manual. Untuk ngopi on the sea aja sekarang, karena kita waktu itu karena merugi sampai 1M-nya nyampe ya. Oh merugi. Ya dong. Yang ngopi in the sky gimana itu? Itu keren aja udah berapa, untuk bikin itunya aja, tempat duduknya customnya aja berapa. Jadi untuk dulu di situ becak terbang kita ganti jadi ngopi on the sea, dimana hanya dipakai hidrolik, kita naikkan, nanti kita putar manual gitu untuk ambil view foto aja. Itu aja juga dipermasalahkan, dipikirnya kami melempar ke laut. Enggak lah. Sekarang itu kan udah canggih kan, pakai drone aja udah kelihatan. Waktu itu dipermasalahkan karena dipikirnya kami juga untuk ngopi in the sky itu dilemparnya ke laut. Enggak, itu berhenti di atas sini, diangkat dari belakang sini, set, diputar sampai sini, berhenti. Cuma drone yang muter kan gitu. Keren kan? Cuma sensasinya di mana kita diangkat gitu loh, di ketinggian itu. Berarti itu makan ngopi, mau ngopi aja ya? Ngopi sama nyenek. Waktu itu kita mau makan, cuma kan nanti akan lama di atas. Sedangkan waktu itu sudah lumayan, reservasi itu udah banyak. Jadi kita ganti untuk snack aja. Sempet down juga. Kayak gimana ya? Meretik itu teras kacanya semua. Malah yang waktu itu kita sudah turun dan keren itu sudah kita pulangkan, itu ada grup dari Puskesmas Sukabumi atau mana waktu itu saya lupa, Jawa Barat, kesini dia minta di gondolanya itu bagaikan dia itu
dijamu di atas. Jadi dengan kita musik kita ada, sampai ada bartendernya istilah kata gitu, itu masih ada. Di saat kita udah turun, kayak kita udah nggak operasional. Lalu bagaimana sih Kak Asita untuk memastikan kebersihan dan kenyamanan fasilitas ini? Kalau kebersihan, ya kami semaksimal mungkin berusaha bersih ya untuk di dalam teras kaca, berusaha. Tapi jadi apalagi kamar mandi itu konsen sekali gitu ya. Jadi dimana jangan hanya di luarnya aja yang terlihat bersih, tapi di kamar mandi kurang bersih. Saya lebih mengutamakan silahkan kamar mandi dulu, apalagi pas lagi rame, walaupun di luar juga harus terlihat bersih. Untuk akses menuju teras kaca ini dari pusat kota ke tempat sini itu jalannya udah lumayan bagus atau ada yang masih kurang? Kalau menurut jenengan gimana? Kalau saya kembalikan. Ada yang Jadi gini Mas, kalau masalah itu saya tidak bisa ini kan, karena itu dinas kan, itu dinas perhubungan. Dinas perhubungan. Jadi kalau untuk masalah akses, memang untuk ke arah sini itu bisa 2 mobil masih bisa bertemu lah, Iya. bisa. Cuma memang di sini berkelok-kelok ya, namanya kita di pegunungan, Iya. ya, pegunungan. Jadi untuk bis besar memang tidak bisa sampai sini. Jadi dia pakai shuttle, nanti berhenti di JLS, ganti shuttle, walaupun bayar lagi, karena shuttle itu bukan dari pihak teras kaca. Jadi nanti mereka berhenti di sana, ganti bis kecil baru sampai sini. oh gitu, makanya tadi masuknya jalannya kalau bis besar. Sebenarnya bisa, dulu saat masih teras sendiri itu, bis medium aja masih bisa, tapi harus ada pengawalan. Tapi karena sekarang istilah kata dari pemerintahan, maksudnya dari kelurahan sendiri mintanya seperti itu, kelurahan Gireska sama Girkanto. Jadi mereka berhenti di JLS yang jalan tadi. Iya. Nanti ada rest area yang mereka ada beberapa rest area di situ. Nanti ganti bis kecil. Oh yang kayak gitu aja. Iya, yang jalan bagus itu tadi. Saya punya spot baru. Daripada kamu lama bang ngomongnya, saya punya spot baru. Jadi kalau kamu ke Obelix lah atau di mana yang harus makan di pinggir kolam ya kan, minimal 500, 250, kalau hari biasa 300. Kamu di sini dengan hanya 25.000 juga udah bisa ke situ. Nanti boleh dicek gimana bagusnya view-nya dari situ. Jadi kayak apa tadi? Kayak makan dengan Kalau kita kan view-nya kolam renang, kalau kamu di wisata yang lain lah, lebih nyebut soal. Iya. Di wisata yang lain, kamu di pinggir kolam renangnya aja, di sofanya aja, 500 atau 250 teh minimal kalau kamu pernah ke sana. Di atas pun kalau kamu di sofanya juga seperti itu, 250 atau 300 minimal untuk order makan. Di tempat kita minimal 25.000 udah, dan sudah bisa berenang. wow, oh ya bisa renang. Bisa. Namanya peraturan daerah yang mengatur aksesnya yang kerjasama dengan daerah dan Kita tidak pernah kerjasama ya. Jadi kalau untuk kelurahan itu kalau masih ngomong akses itu kan berarti jalanan ya. Jadi itu tidak pernah, kita tidak ada maksudnya tidak ada perjanjian atau apapun itu. Ya mereka dengan adanya teras kaca saat itu, sebelum ada teras kaca, sini hanya terkenal dengan tempat pelelangan ikan. Ya, tempat pelelangan ikan. Dan orang-orang
itu tidak menyangka sekarang daerah Girikato, Pantai Gesing itu sekarang bisa seperti ini. Dulu kami hanya sendiri Mas, di 2018 sampai di 2018 terus Puncak Segoro kalau kamu sekarang viral itu di 2018. Terus ini Taman Watu itu juga udah ada, tapi yang babat alas, kalau bahasa orang Jawa itu babat alas, yang mencari pengunjung itu sih. Dimana kita dulu terseok juga lah, namanya kan baru, tapi ya alhamdulillah kami bertahan sampai di 2024. Tapi kalau untuk perjanjian sama kelurahan itu maksudnya kalau depan aja itu parkiran itu yang punya tanah depan, jadi kita hanya bekerja sama seperti itu, mau depan tuh sama Karang Taruna seperti itu. Kalau ini kan dari 2018 kan Ya, betul. Terus kan 2019 COVID. No, 2020 COVID. Iya. Jangan sekitar segitu, itu memang pasti 2020. Terus kan teras kaca ini tutup dong. Oke, jadi 2018 sampai 2020 bulan Februari. 2018 sampai 2019 itu Mas yang teras kaca sekecil itu jenengan minimal 5 jam untuk foto di situ. Saya nggak bohong, monggo dicari tahu. Terus di 2019 sampai 2020 itu terus bertambah sampai ada Giant Teras. Oke, 2020 itu Giant Teras belum ada, tapi sudah ada beberapa spot lain. Itu minimal kita 3 jam sampai di 2020 bulan Februari. Maret kita kena COVID, Maret akhir atau ya kalau nggak salah, Maret awal kita kena COVID, kita tutup di 3 bulan. Cuma 3 bulan. 3 bulan pertama. Jangan ngomong cuma 3 bulan. Itu Soalnya tempat lain. iya, 3 bulan dulu. 3 bulan kita buka sebentar, itu sudah dibolehkan buka sebentar, tutup lagi. Gitu. 3 bulan buka, tutup lagi. Tapi kita sudah ada pengerjaan untuk Giant Teras. Gitu. Tetap masih mengembangkan spot gitu. Kalau nggak salah ya Mas, terakhir itu Agustus atau September kita sudah buka. Itu kita juga deg-deg itu, takutnya kita tutup lagi. Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi ada beberapa kali di dalam 2 bulan atau 3 bulan ya, dari bulan Maret itu kita ngurus macam-macam, karena kalau kita mau buka kita harus ngurus untuk COVID itu, terus nanti atau registrasi untuk turisnya. Ya. Itu kita lewatin semua. Terus kalau COVID gitu kan berarti otomatis warnanya mati waktu pas tutup Betul. itu. Nah kemudian perawatannya gimana? Kalau perawatan tetap berjalan. Ya alhamdulillah owner saya masih kuat sih. Gitu. Owner saya kuat. Jadinya kita tidak pernah memberhentikan. Tidak pun merumahkan saat itu. Untuk yang laki-laki ya. Karena yang laki-laki di sini basicnya saya sorry deh. Karyawan saya tidak melihat dari umur teras kaca. Dan tidak melihat dari pendidikan. Mereka dulu awalnya hanya kuli, bla bla bla, bangunan, istilah kata. Jadi di saat COVID itu yang laki-laki masuk untuk mengerjakan apapun yang memang bisa dikerjakan di sini. Ya, betul. Dan owner saya ngasih lah untuk sembako, ngasih untuk boleh ditanya lagi sama karyawan saya. Jadi tidak pernah memberhentikan, tapi istilah kata mereka masih memikirkan. Ya alhamdulillah setelah itu selesai ya kita pelan-pelan berjalan normal. Jadi dampak ekonomi bagi warga sekitar juga Mengangkat Mas. Dulu jasa foto saya itu ada yang bangunan, proyek, ada yang fotonya di Indrayanti, di mana-mana, akhirnya bisa di sini. iya. Nah, kayak warung-warung dulu, warung-warung depan saya tuh banyak Mas. Ya karena memang sekarang keadaannya sepanjang pantai selatan itu sudah banyak spot foto. Ya, saya nggak bilang wisata. Kalau wisata nanti kamu bisa pantai juga wisata kan. Tapi spot selfie seperti ini coba diperhatiin, ada ada Obelix, ada
Puncak Segoro, ada Junwok, ada masih banyak sekarang itu, banyak pilihan jadinya sekarang. Jadi ya memang sekarang tidak sebanding dengan dulu. Dulu tuh nggak bisa mbak, maksudnya saya diajak ngobrol gini aja, kadang saya mbak besok ketemunya gini, mbak besok gini. Iya. Kadang karyawan aja nggak bisa duduk gini. Enggak. Jadi memang di saat pandemi itu owner saya juga sudah diajarkan di mana pendapatan istilah kata dulu 10 juta, waktu pandemi itu cuma 1 juta 2 juta. Terus berkembanglah banyak kan, jadi sudah diajarkan owner saya. Ada lagi cerita? Ada. Lalu layanan fasilitas apa aja? Fasilitas tambahan apa saja yang ada di Teras Kaca? Kayak misalnya toko souvenir atau apa? Oh, kalau souvenir kita ada. Kalau untuk makan juga ada, restonya istilah kata ya resto ala Teras Kaca ya tetap gitu loh. Itu tetap ada. Souvenir juga ada. Ya fasilitasnya ya standar lah. Terus Teras Kaca ini ada ini ya sih Mbak, kayak bekerja sama dengan kayak Traveloka, ya atau semacam aplikasi gitu. ya, terus juga penyedia jasa foto gitu-gitu. Kalau jasa foto itu kita sudah bekerja sama sama warga setempat. Jadi mereka hanya saya istilah kata bagi hasil kalau nggak. Iya. Kalau untuk aplikasi adalah Traveloka ada, Velog ada. Dan sekarang Teras Kaca juga akan mengembangkan untuk penginapan. Di situ tuh. Di atas satu, terus sama itu Deket kamar renang itu. yang 5 di atasnya kalau itu merah, yang merah ini bangunan merah. Ini lurus ini kan bangunan merah. Jadi sudah diubah. Insya Allah finishing bulan ini. Itu 5 kamar. Berarti masih on proses ya Mbak? Bukan proses, tapi yang kita 6 kegiatan masuk itu, tapi yang satu sudah ready, sudah berapa lama lah. Terus bagaimana sih Mbak Teras Kaca ini memastikan penyedia layanan tambahan itu memenuhi kebutuhan pengunjung? Sudah? Maksudnya kayak Aku nggak dengerin tadi. ini loh, bagaimana Teras Kaca memastikan layanan tambahan yang diberikan tadi memenuhi kebutuhan para pengunjung? Tepat sasaran. Ya kita tetap aja sih berusaha apa yang kita ada itu memenuhi ininya pengunjung ya gitu. Tapi dengan standarnya Teras Kaca. Terus berarti kalau untuk target pasar Teras Kaca sendiri itu lebih di kalangan mana Mbak? Olah. Oh, oke. Wisatawan mancanegara. Lebih banyak Asia. Jadi kayak Malaysia, Singapura gitu. Karena kalau Amerika lah, kemarin Amerika terus Korea itu mereka kan sukanya berjemur. Ya. Oke. Jadi kalau kesini pun mereka kemarin kita ada orang Prancis, orang kemarin juga orang Amerika tuh California apa. Mereka kesini dia foto, tapi mereka tidak terlalu yang gimana gitu. Dan mereka untuk Jogjasin aja mereka nggak mau. Tapi kalau istilah kata asli kayak Brunei, terus Malaysia, terus Singapura itu masih mau naik Jogjasin. Kalau yang bule itu nggak mau katanya. Oh safety kok, aku takut. Orang dia aja istilah kata ke teras aja takut. Tapi mereka lebih banyak maunya tuh berjemur. Ya waktu itu saat itu kita belum punya namanya kolam renang. Jadi belum terjadi lagi untuk yang bule itu datang. Terus Mbak di Teras Kaca ini ada maksimal pengunjungnya nggak sih per hari? Nggak ada. Kita 3.000, 5.000 aja masuk kok. Oh iya. Mbak, waktu dulu rame-ramenya berapa? Sampai berapa? 10.000? Tiket. Maksudnya sampai masuk? Dalam satu hari. Iya. Iya kayaknya kemarin kita baca nggak sih? Iya dulu. Iya. 1.000, 2.000 Sampai 10.000 dah. sampai 10.000.
itu gimana tuh Mbak manage-nya supaya Coba ditanya. Kita ngomong itu sampai bener-bener ini Capek. capek. Saya kan kita di loket. Iya. Saya kan dulu juga di loket. Ngomongnya kita sampai bener-bener ini tuh capek. Jadi bukan saya aja yang ngomong ya, jadi mereka bisa langsung sama karyawan saya kan karena di mana mereka langsung ketemu, di mana mereka dimarah-marahin. Belum yang di spot itu kan ngantri kan, Iya. walaupun 2 menit, kita omong 2 menit 1 tiket, itu kalau udah panjang gitu ya siap-siap yang dibawa dimarahin, ini udah panas ya kan, rame. Terus itu sempat ini nggak sih Mbak kayak nambah pekerja part time gitu misalnya pas lagi PKP? Enggak sih, kita 30 kok, kurang lebih 30 orang. 30 kan? 25 nih. Karena kita nggak ada shift-shiftan saat itu, jadi satu hari ya masuk semua. Wah, terus itu ngaturnya gimana tuh Mbak kalau lagi padat-padatnya gitu? Ngatur apanya nih? Ngatur pengunjungnya? Kan kita setiap pengunjung nanti dapat tiket kan, itu udah ada nomornya. Oh. Jadi sesuai iya. panggilan. Sekarang aja karena nggak begitu rame kan, jadinya kalau dulu udah sini pakai toa, sana pakai toa, sana pakai toa, udah gitu. Jadi sesuai panggilan. Jadi tetap ada yang marah-marah gitu. Pasti lah Mbak. Panasnya soalnya. Udah panas, terus lama, ya kan. Ya berjam-jam juga ya. Iya, kan saya bilang teras kacanya seperti itu aja dulu minimal 5 jam untuk foto. Jadi orang harus reservasi, terus kadang kalau udah reservasi kan dia datang jam berapa nih, jam 10. Anak loket udah tahu nanti itu di jam 10 itu nomor berapa nih harus tak sisihin. Jadi di saat gitu. mereka datang ya yang sudah reservasi ini bisa masuk gitu. Terus kalau untuk tahun 2024 ini Mbak, kira-kira berapa sih Mbak rata-rata pengunjung per bulannya di sini? 1000 masih dapat lah. Terus Paling sedikit ya. nah iya. Terus itu promosinya apa sih masih kenceng Mbak kalau di teras kaca? Mbak, by sosmed kayaknya. Kalau Mbak Ini nggak Mbak masih sama kayak video vlogger gitu apa sih namanya? Selebgram gitu, Konten konten kreator ya. konten kreator itu kita pakai juga sih kemarin. Oh ada kerja sama. Mereka biasanya DM kita Oh, sananya nawarin kerjasama gitu. buat konten gitu. Ya nggak apa-apa lah. Cuma kita belum pakai yang mahal lah. Sama mungkin yang terakhir, strategi apa sih Mbak yang dipakai teras kaca buat narik wisatawan untuk terus datang? Ya selain sosmed ya kita pakai driver ya. Karena yang driver wisata. Oh, Ya, jadi dimana kalau saya tuh tanpa mereka juga nggak ada apa-apa. Wisata tuh tanpa driver wisata itu tidak ada apa-apa. Karena tonggaknya kami, ya dia selain sosmed, selain marketing dari kami tidak ada apa-apanya. Dimana kami punya kesalahan sedikit aja sama driver itu driver akan secara langsung pop selesai saya bisa. Nah, untuk menghargai driver kami memberikan 20% dari setiap transaksi. oh, jadi setiap dia bisa menarik pengunjung di sini itu 20%. Berarti habis. Ada lagi? Habis sih kalau Faiz. Kan setiap spot ada penanggung jawab. Kalau untuk sementara ini karena tidak terlalu ramai, kami hanya memberikan di spot itu 1 atau 2 orang. Gitu. Tetap Mas, kalau istilah kata kan kita nggak tidak seramai dulu. Kalau tidak seramai dulu itu masih bisa lah dijangkau. Di mana setiap tiket itu pasti ada nomornya. Dan di mana
Kalau dia masuk ya berarti nomor yang dipanggil itu. Itu yang dibuat itu fotografer tambahan. Kalau ya fotografer saat untuk hari Senin sampai Jumat memang saya tidak memberikan seragam. Jadi Sabtu Minggu baru saya kasih seragam gitu. Jasa foto yang kerja sama kami. Ya, di sini sekarang ada apa aja Mbak? Teras kaca, pink door. Indoor. Pink door tuh yang di dalam teras kaca. Oh, yang pintu itu. Pink ya, Oh, pintu, oke. ya, pintu Barbie. Terus The Blue Paradise itu yang ada tempat duduknya, yang sebelahnya persis teras kaca. Ah, iya. Terus Jogja Swing itu ayunan, ngopi in the sky, ngopi on the sea itu yang ditutup itu kursinya, karena kan hujan kan, terus jadi kita tutup. Terus Giant Chair itu kursi raksasa sebelahnya itu yang putih, sebelahnya itu ketutupan kita kalau di sini. Terus ini Giant Teras, VIP room itu ada private poolnya dan ada jaringnya bisa buat foto. Sebelahnya itu perahu kaca, glasswood sama kolam renang. Untuk free-nya, jadi kalau tiket masuk aja sudah bisa foto-foto hanya di GWK dan Kuda Laut. Itu yang 15 itu. Ya, 15.000 itu hanya untuk di kawasan, tidak untuk di spot. Untuk di spot itu minimal 25.000, 50.000 dan 100.000. 100 itu yang lengkap. Terus untuk sekarang masih ada waktunya nggak Mbak tiap wahana gitu? Masih, tapi terkadang kita longgarkan lah. Nggak kayak dulu. Kalau dulu emang sakit kita. Tapi sekarang suka ini ya Mbak, tiba-tiba hujan gitu, kalau hujan deras gimana? Kalau di sini belum juga sih. Jadi maksudnya nggak sesering di Jogja ya. Belum sesering di Beda Jogja. kota, beda negara. Beda negara ya. Belum sesering di Jogja, tapi memang sudah mulai hujan. Lebih ke malam ya Mbak, malam sama pagi lah. Tapi kalau siang itu jarang. Ini jam operasionalnya? Kita kalau hari biasa jam 9 sampai jam 5, kalau weekend itu Sabtu Minggu atau tanggal merah jam 8 sampai jam 5. Ini sampai sore aja ya? Ya, jam 5 itu tutup gerbang ya, tutup gerbang. Jadi nanti kalau masih ada pengunjung di sini maksimal itu setengah 6 atau jam 6 karena kita tidak pakai penerangan. Penerangan kita kurang banyak gitu. Jadi kalau melebihi itu untuk foto tetap tidak bagus. Sudah cukup. Sudah. Sudah ya. Makasih banyak ya Mbak. Iya, Makasih sama-sama. udah mau sharing-sharing. Iya. Maaf repotin. Ganggu waktu istirahat Nggak ya. apa-apa. Tunggu, dimakan tadi minumnya habis? Oh, enggak, buatin minum lagi mah. Enggak loh. Ya siap Mbak. Nanti izin Monggo silakan. Iya. Sama. Bilang aja teman Mbak Gagilan. Iya. Mbak, tapi sedikit Mbak ya Mbak ya? Oh gitu. Sampai ke kolam renang dulu. Siap. paling ujung. Dia sama Pak Istri dan tahu tidak. Berarti hangat apa? Iya, jadi